Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pejuang P3K, insya Allah tahap 2 kita akan ujian lagi. Dan mudah-mudahan di tahap 2 kita sudah lolos PG ya. Minimal lolos PG teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya lebih semangat mengupload soal-soal, video-video yang berhubungan dengan P3K ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal-soal yang berhubungan dengan PKN atau biasa disebut dengan PPKN. Karena sudah banyak respon dari teman-teman untuk dibuatkan yang PKN, makanya saya bikin juga yang PKN-nya. Insya Allah untuk geografi, bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya kita akan tetap lanjutkan semuanya. Bahasa Indonesia juga tetap semangat ya. Sejarah juga ya. Oke. Baik, kita ke kisi-kisi. Ini saya anggap sebagai mini tryout ya. Jadi nanti teman-teman jawab, setelah itu kita jawab bersama ya. Serta bahas bersama. Materi pokok Pancasila, capaian pembelajaran, menguasai materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PKN. Indikator esensial menganalisis kedudukan dasar negara dalam suatu negara. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan negara. Silakan dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 10 detik baru kita jawab bersama. Jadi jawabannya ada di option E, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara ya. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik. Bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Bagaimana? Apakah benar nomor 1? Ya, catat ya, berapa yang benar, berapa yang salah, dan jangan lupa berkomentar. Kita lanjut ke kisi-kisi latihan soal berikutnya. Masih Pancasila. Capaian pembelajaran menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PKN. Indikator esensial menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita lihat soalnya. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Adanya keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Jadi jawaban yang tepat ada di option D ya. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Melalui wakil-wakilnya di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI,
Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, M. Yamin, dan Supomo. Kita lanjut ke kisi-kisi latihan soal berikutnya. Masih Pancasila, capaian pembelajaran juga masih sama. Indikator esensial menelaah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah: A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Jadi jawabannya adalah D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Kita lanjut ke kisi-kisi latihan soal berikutnya. Masih sama materi pokoknya, capaian pembelajaran juga masih sama. Indikator esensial menelaah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita lihat soalnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: A. Perayaan hari besar agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji materi terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu warga negara dimungkinkan mengajukan uji materi terhadap undang-undang. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis grand leg dari negara, ideologi negara, state side. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Materi pokok masih berhubungan dengan Pancasila, capaian pembelajaran masih sama. Indikator esensial membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita lihat soalnya. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga negara, antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi
A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab ya. Saya lupa tambah B. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu menurunnya kualitas hidup gotong royong ya. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lanjut ke latihan kisi-kisi, latihan soal berikutnya. Masih Pancasila, capaian pelajaran masih sama. Indikator esensial, membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita lihat soalnya. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut. A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya. C. Mendapatkan dukungan masyarakat. E. Melanggar ketentuan hukum. D. Melanggar ketentuan hukum, E. Menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi jawabannya ada di option D, melanggar ketentuan hukum ya. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam bentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Masih terkait dengan Pancasila, capaian pembelajaran juga masih sama. Indikator esensial, menganalisis keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Kita lihat soalnya. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional. E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Kita lihat pembahasannya. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan negara mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sampai sekarang sudah berapa nomor yang benar, teman-teman? Apakah benar semua? Mudah-mudahan benar semua ya. Insya Allah kalau benar semua tryoutnya di sini itu bisa
insya Allah lulus di tahap 2 nanti dengan nilai yang tinggi ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Masih Pancasila, capaian pembelajaran juga masih sama. Indikator esensial, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Kita lihat soalnya. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah: A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Jadi jawaban yang tepat adalah option E, aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Kita lihat pembahasannya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kodrati, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrati inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Kita lanjut ke kisi-kisi latihan soal berikutnya, masih terkait dengan Pancasila. Capaian pembelajaran masih sama, indikator esensial. Mengkaji praktik sistem demokrasi Pancasila berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat soalnya. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi di antaranya adalah dalam hal: A. Pengambilan keputusan. B. Pelibatan rakyat. C. Keterbukaan. D. Transparansi. E. Kebebasan. Jadi jawabannya adalah option B, pelibatan rakyat. Kita lihat pembahasannya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasar Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya, masih Pancasila, capaian pembelajaran juga masih sama. Indikator esensial, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita lihat soalnya. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah: A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik atau bercengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Jadi jawabannya adalah option D, penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Kita lihat pembahasannya. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Sekarang kita sudah masuk di UUD NRI tahun 1945. Capaian pembelajaran masih sama, yaitu menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKN. Indikator esensial menunjukkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kita lihat soalnya. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah: A. Perintah memakai helm mengendarai motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan menerima uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Jadi jawabannya ada di option B, larangan membuang sampah ke sungai ya. Kita lihat pembahasannya. Norma adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku yang sesuai dan berterima. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma dibuat salah satunya bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Materi pokok masih UUD 45. Indikator esensial menganalisis kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat soalnya. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: A. Sikap rela berkorban yang tinggi. B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. D. Keterlibatan semua komponen bangsa. E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Jadi jawaban yang tepat ada di option A, yaitu sikap rela berkorban yang tinggi. Kita lihat pembahasannya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses sejarah yang panjang. Melalui sidang BPUPKI, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah sikap rela berkorban dari para pendiri negara. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pekerjaan teman-teman benar semua ya. Kalaupun belum benar semua, jangan putus asa, diulang-ulangi lagi videonya biar bisa lebih mengerti, lebih paham ya teman-teman. Insyaallah kalau banyak like, banyak view, banyak komentar, kita akan lanjut lagi terawih ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.